Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Santapan Sabda Minggu Biasa ke-17 berdasarkan Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 52. Tema renungan: berkorban demi memperoleh harta terpendam. Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang seorang ibu rumah tangga sederhana di Skotlandia yang sangat susah hidupnya, walaupun dia mempunyai seorang anak yang bekerja di luar negeri. Para tetangga seringkali harus membantu ibu itu guna meringankan beban hidupnya. Pada suatu hari, seorang tetangga dekat ibu itu menganjurkan kepadanya supaya ia mengirimkan surat kepada anaknya guna meminta sejumlah uang. Ibu itu menjawab, "Oh, kendati anak saya tidak mengirimkan uang, namun setiap bulan dia mengirimkan saya surat yang disertai dengan gambar-gambar yang aneh." Tetangga itu penasaran apa yang dimaksudkan dengan gambar-gambar yang aneh. Lalu dia meminta ibu itu untuk menunjukkan gambar-gambar itu kepadanya. Ibu itu pun pergi ke kamar dan mengambil kitab suci yang selalu dibacanya setiap hari. Dia membuka lembaran-lembaran kitab suci itu dan mengambil gambar-gambar tersebut dan menyerahkannya kepada tetangganya. Tetangganya itu mengamat-amati. Ternyata apa yang dimaksudkan dengan gambar-gambar aneh oleh ibu itu adalah uang yang dikirim dalam bentuk cek dari putranya. Jumlahnya sangat banyak. Ternyata selama itu dia memiliki harta terpendam yang tidak disadarinya, yakni sejumlah uang yang jumlahnya tidak sedikit. Saudara-saudari terkasih, sama seperti ibu di dalam cerita tadi, banyak petani pada masa Yesus yang tidak menyadari harta terpendam yang terkubur di ladang-ladang mereka. Perumpamaan Yesus tentang harta terpendam tidak mungkin bisa dipahami dengan baik kalau kita tidak mengerti konteks perumpamaan tersebut. Pada masa Yesus, orang tidak mengenal sistem perbankan seperti yang kita kenal pada masa ini. Oleh sebab itu, orang biasanya menggunakan tanah untuk menyembunyikan harta mereka yang paling berharga. Itulah sebabnya dalam perumpamaan tentang talenta, Matius bab 25 ayat 14 sampai 30, menguburkan talenta tuannya ke dalam tanah agar tidak dicuri orang. Dengan menyimpan uang atau harta berharga lainnya seperti itu, dapatlah dipahami kalau di dalam tanah terkubur bermacam-macam harta kekayaan. Seringkali terjadi karena waktu sudah terlalu lama, orang lupa di mana harta kekayaan itu dikuburkan. Itulah sebabnya orang bisa menemukan harta kekayaan itu di mana saja, tanpa seorang pun bisa mengklaim bahwa harta terpendam itu adalah miliknya. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus membandingkan kerajaan Allah dengan dua hal. Pertama, Yesus membandingkan kerajaan Allah itu dengan harta terpendam yang ditemukan orang di ladang, dan karena sukacitanya
dia menjual semua harta kekayaannya supaya dapat membeli ladang tempat harta terpendam itu terkubur. Kedua, Yesus juga membandingkan kerajaan Allah itu dengan mutiara yang indah. Guna membeli mutiara yang indah itu, si pedagang menjual segala sesuatu yang dimilikinya agar dia dapat membeli mutiara yang sangat berharga tersebut. Di dalam kedua perumpamaan itu, kerajaan Allah dilihat sebagai sesuatu yang sangat berharga, sehingga orang mau mengorbankan segala sesuatu yang dimilikinya, asalkan dia bisa memiliki kerajaan Allah itu. Apa pesan yang mau disampaikan oleh Yesus melalui perumpamaan tersebut? Pesannya adalah kerajaan Allah atau kehidupan kekal merupakan sesuatu yang sangat berharga. Guna memperoleh kerajaan Allah itu atau memperoleh kehidupan kekal di surga itu, orang mesti berkurban dengan mengikuti hukum-hukum Tuhan, teristimewa 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja, serta menghayati nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus di dalam Injil, seperti melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan kasih, berbagi kebaikan, serta mengampuni satu sama lain dalam semangat kerendahan hati. Tuhan memberkati kita. Amin.